Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan ceramah pada malam kedua atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita almarhumah Andi Megawati bin Haji Andi Didi, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan khilafnya selama hidup di dunia dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila arwah Andi Megawati bin Haji Andi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa naloi kamu? Beri salam itu sunnah, ya. Menjawab salam itu wajib. Wajib hukumnya kalau ditinggalkan berdosa. Jadi yang tidak jawab salam saya tadi itu berdosa, tapi bukan berdosa pada saya, tapi berdosa kepada Allah karena didoakan diberikan keselamatan, dirahmati dan diberkati, tapi tidak mau. Supaya kita selamat semua, dirahmati semua, diberkati semua oleh Allah. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah, seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan. Ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap. Apa ucapan yang pertama terucap? Adalah itulah wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat Islam wajib hukumnya diucapkan dalam sehari semalam sebanyak 17 kali. Apa itu yang dibaca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa harus 17 kali? Bukan 100 kali. Karena jumlah rakaat salat kita dalam sehari semalam itu 17 rakaat. Dalam setiap rakaat secara sahnya salat wajib itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Itu yang pertama. Siapa yang pertama mengucapkan itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Itu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam alaihi salam, yang pertama diucapkan Nabi Adam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam penafsiran ayat ini oleh penafsir menafsirkan bahwa Rabbul Alam itu mengandung 99 namanya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sama nilai pahalanya kita telah mengucapkan 99 namanya Allah. Itulah Asmaul Husna. Jadi satu kita ucapkan sama kita mendapatkan mengucapkan 99 namanya Allah.
Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Salah satu sunnah Rasulullah yang kita datang bertaziah, yang disunahkan Rasulullah untuk datang menghibur keluarga yang ditinggalkan, yang bukan yang meninggalkan, yang ditinggalkan oleh almarhum. Kita hibur, kita datang berbagi duka. Dan baru kita melangkahkan dari rumah ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju ke majlis, seperti di majlis mendengarkan ceramah agama. Fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Dan setiap langkahkan kaki, mulai dari langkahkan kaki dari rumah ke sini, 1 kali langkahkan kaki 10 pahala dan 10 dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita disuruh berselawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Banyak orang yang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah selawat sama Nabi. Tapi kalau baca SMS, baca WA, baca Instagram, oh ratusan kali dia buka HP-nya, tapi lupa yang cinta kepada Rasulullah. Kita balik itu, perbanyak zikir kepada Allah dan perbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena itulah untuk mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasul. Kalau SMS yang maaf, tidak ada jaminan. WA yang kita baca, tidak ada jaminannya di situ. Cari ayat, cari hadisnya situ. Kalau membaca SMS, membaca WA itu, menonton YouTube itu ada pahalanya lah. Yang ada adalah mendengarkan ceramah, berzikir, bersalawat, berinfak dan bersedekah, itu yang berpahala. Jangan sampai dibalik gitu. Apa jaminan yang Allah berikan kepada kita orang yang bersalawat kepada Rasulullah? Ada 4 malaikat yang memberikan jaminan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Apa jaminannya? Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali, saya akan menuntunnya melewati titian Shiratal Mustaqim sampai masuk ke dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala." Ini jaminannya malaikat Jibril. Yang paling kita takuti itu melewati titian Shiratal Mustaqim. Lebih tajam daripada silik. Kalau orang yang tidak selamat, tidak akan ada yang bisa selamat. Tapi yang menjamin kita yang bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah sendiri dan malaikat Jibril memberikan jaminannya kepada kita. Timbul pertanyaan, salawat yang mana dibaca Ustaz? Karena salawat itu banyak. Ada salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, itu yang paling pendek. Ada salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawatnya kita yang mana? Ada tambahannya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa ditambah Sayyidina? Padahal Nabi tidak mengucapkan itu. Karena Nabi tidak mau mengangkat dirinya, mengagungkan dirinya. Yang berwajiban mengagungkan diri Rasul adalah umatnya. Itulah Sayyidina pengaguman. Sama kalau orang diberikan titel, sama di profesor, doktor, kiai, itu pengaguman. Tapi walaupun Rasul itu sudah kagum. Ada salawat Badar, ada salawat Nariyah, ada salawat Badawi, banyak salawat di situ. Gimana kita mau pakai? Ada salawat Ibrahimiyah. Yang kedua, malaikat yang datang kepada Rasul, malaikat Israel, itu yang mencabut nyawa kita. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan mencabut rohnya seperti saya cabut rohnya para nabi dan rasul, seperti ketika saya cabut rambut dari adonan, dari tepung, bagi mati itu dia dengan hati-hatinya di situ. Itu jaminannya orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat yang ketiga datang kepada Rasulullah, malaikat Atid. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali, saya akan memberikan makanan dan minuman di padang mahsyar
di mana di padang mahsyar itu matahari satu jengkal di atas kepala kita, dan itu pun dihadapkan ke bawah. Semua otak mendidih dan semua berenang di keringatnya masing-masing. Bagaimana karena panasnya? Ini matahari Bu berada pada langit ketujuh, dan itu pun dihadapkan ke atas. Kita harus pakai kipas angin, pakai AC, masih panas. Ini lagi suasana masih hujan, kita masih rasa panas. Bagaimana itu nanti kalau matahari satu jengkal di atas kepala kita? Tidak ada yang bisa tahu kecuali dari orang yang mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Dan disinilah orang semua kelaparan, kehausan. Maka disitulah malaikat atid datang memberikan makanan dan minuman. Ketika kita makan makanan itu yang diberikan malaikat atid, tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus ketika kita minum yang disuguhkan malaikat atid. Khusus yang selawat kepada Rasulullah. Malaikat yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Sampai setelah diciptakan malaikat Israfil itu trompetnya selalu di mulutnya. Coba kalau dia coba dia tiup itu trompet. Jadi pertama ditiupan itu adalah dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiupan pertama. Tiupanku dibangkitkan lagi. Yang sudah mati semua, kita akan mati semua. Tiupanku akan dibangkitkan semua. Jemaah yang sama dimuliakan, apa jaminannya malaikat Israfil kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka marilah kita setelah kita tahu manfaatnya ini, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hatib selalu menyampaikan di dalam khutbah keduanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan dalam Al-Qur'an ya ayyuhal Islam, hai orang Islam. Yang dipanggil bersalawat kepada Rasulullah, hai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pengagungan, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tasyi yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini baru pengantar menuju bagaimana kita dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Kalau kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh kekasihnya Allah Rasulullah, maka tidak ada susahnya kita masuk dalam surga kenikmatannya Allah. Kenapa? Yang punya surga itu siapa? Yang akan memberikan syafaat kepada kita siapa? Hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Dan hanya Allah lah yang akan menyelamatkan kita, memberikan surga kenikmatannya Allah. Maka dua ini yang harus kita taati. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah. Dipanggil hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah yang memerintah di antara kamu. Pemerintah yang mana yang dimasukkan ulil amri ini adalah pemerintah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apa tujuannya kita diciptakan oleh Allah? Ibu, apa tujuannya kita diciptakan di dunia ini? Untuk apa Allah ciptakan? Bapak-bapak, apa tujuannya kita ada di dunia? Hanya untuk tidur? Hanya untuk bekerja? Hanya untuk nikah? Atau untuk apa? Iya. Yang jawab itu Allah sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'bud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita ada di dunia ini hanya satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau ada jin, ada manusia yang melata di buminya Allah,
menghirup udaranya Allah, makan di buminya Allah, tidur di buminya Allah. Dia tidak beriman, Allah tidak rugi. Tetapi kita dirubah nama kita. Bukan lagi orang yang beriman, tetapi kita diberi nama asfala safilin. Kita akan dikembalikan kepada tempat yang paling hina dina. Jadi orang yang tidak mengabdi sesuai tujuan hidupnya, maka bukan lagi disebut orang beriman, tapi di luar sebutan itulah sebutannya. Apakah termasuk orang munafik, fasik, Yahudi, Nasrani, itulah panggilannya. Jadi itu ya. Makanya bagaimana supaya kita tidak termasuk asfalal zabilin? Maka dilanjutkan oleh ayat itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pertanyaannya, mana kita beriman? Beriman itu percaya, yakin. Dalam Islam ada rukun iman, ada rukun Islam. Rukun Islam sudah semua tahu. Antas adalah ilaha illallah, aqimus shalah wa atus zakah wa tasum ramadan wa hajj fil bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun iman, antuminu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Gitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Itu baru beriman. Kapan kita dikatakan orang bertakwa? Setelah melaksanakan iman itu. Setelah kita melaksanakan salat, maka kita setelah laksanakan, maka kita digelar tattaqun. Setelah kita melaksanakan puasa, ujungnya tattaqun. Jadi seujung-ujungnya setelah kita melaksanakan perintah, maka predikat derajat yang tertinggi yang diberikan Allah kepada kita adalah tattaqun. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada Tolaki, berbagai macam suku bangsa di dunia ini. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang tinggi pangkat dan jabatannya, bukan yang cantik paras wajahnya, bukan yang banyak harta bendanya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan keturunan raja, bukan keturunan bersusun titelnya, bukan itu. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu diangkat. Yang mengangkat itu adalah manusia. Tapi kalau Allah yang mengangkat kita, itulah namanya tattaqun, tawadu, tunduk dan patuh kepada perintah Allah, dan jaminannya adalah surga, kenikmatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, di dalam tujuan hidup kita, yang pertama kita digelar Islam adalah sholat. Kenapa ukurannya sholat itu Islam? Bukan puasa. Puasa itu 1 kali dalam 1 tahun. Zakat fitrah juga 1 kali dalam 1 tahun. Haji 1 kali dalam seumur hidup diwajibkan yang mampu, kecuali yang mampu. Tapi sholat 5 kali sehari semalam. Ambil subuh, duhur, asar, itu diambil siangnya, mulai pagi sampai kalau malam, maghrib dengan isya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa makna itu Islam? Ayah anak-anak biasa tahu apa itu artinya Islam. Kalau ditanya saya Islam itu apa itu artinya Islam? Islam itu artinya selamat. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima, agama yang diridhoi hanya Islam. Lantas mana kita dikatakan Islam? Dijabarkan itu
Anak yang SD ini berapa huruf itu Islam? Ada tahu? Berapa? Berapa huruf nak? 5. Pertama I, S, L, M, A. Ya, apa namanya? Apa yang terakhir? M. Itu dalam penjabaran adalah pelaksanaan salat yang diawali dengan I, pelaksanaan salat Isya. S-nya pelaksanaan salat subuh, L-nya pelaksanaan salat luhur, A-nya pelaksanaan salat asar, M-nya maghrib. Jadi kalau ada orang yang tidak salat, apa namanya? Dengan sendirinya bukan Islam. Ya namanya itu kalau di luar Islam ya banyak namanya. Apakah dia fasik, munafik, kafir dan sebangsanya. Kenapa itu yang dijadikan Rasulullah sampai detik wafatnya Rasulullah, sampai Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya di mulutnya Nabi, yang keluar di mulutnya Rasulullah dalam akhir hidupnya salat, as-salat. Kenapa salat? Karena salat ini inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang tidak salah, bagaimana bisa terhindar namanya kemungkaran? Tidak bisa. Apalagi itu salat. Salat itu adalah nasihat. Salat itu diibaratkan itu adalah gambaran kehidupan manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak salat, sebenarnya itu dia tidak memiliki kehidupan dan dia tidak berjalan di bumi Allah, tidak punya kepala. Coba kalau ada orang yang jalan tidak ada kepalanya, apa namanya? Pocong. Baik itu kalau itu bikin takut saja situ. Maka setelah kita sebelum salat, jadi intinya ini yang sebelum salat apa yang perlu diperbaiki? Tahara kita. Tahara, buang air kecil, buang air besar. Bagaimana cara buang air kecil, bagaimana cara buang air besar, dan bagaimana cara membersihkannya. Kalau ini tidak beres, biar bagus puasa, zakat, haji, sholat, tak bagus baca ini tidak beres, tidak diterima. Syarat untuk bisa dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang yang selalu membersihkan dirinya. Syaratnya untuk bisa dicintai oleh Allah harus selalu bertaubat. Kenapa disuruh kita bertaubat? Karena manusia tidak terluput kesalahan dan kehilapan. Dalam kamar saja bisa kita berdosa. Itu. HP-nya saja kita bisa berdosa. Tapi Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah memberikan pengampunan. Maka disuruh kita bertaubat. Jangan merasa bahwa tidak ada dosaku, cuma menonton saja di HP, menonton saja YouTube. Tapi ada yang tidak bisa ditonton juga. Bagaimana menghapus itu tadi? Kurangnya kita beristighfar, astagfirullahaladzim, setelah kita mungkin menonton kita di situ, langsung kita tipis itu kesalahan. Jangan dikumpul-kumpul, itu dosa. Nabi sendiri sudah dijamin oleh Allah beristighfar 100 kali dalam satu hari. Kita umatnya tiada hari tanpa dosa, malas bertaubat. Jadi bagaimana kita bisa cintai? Perbanyak istighfar. Apa istighfarnya? Bukan saja astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ada itu tadi pertama zikir, kalau istighfar. Tapi zikir yang langsung menghapus semua dosa kita adalah zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan doa pengampunannya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di mana dibaca itu? Di sujud terakhir di salat wajib.
tapi jangan dilepaskan. Setelah kita baca subhana rabbiya'ala wa bihamdi, kita baca itu mohon la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa harus sujud? Karena sebelum ketika dibaca itu maka semua dosa-dosa itu berguguran berjatuhan, sampai ketika kita diangkat di kepala kita maka dosa kita sudah jatuh semua. Jamaah taksih yang sama dimuliakan oleh Allah, itulah jalan diberikan oleh Allah untuk selalu kita ikrarkan. Jadi jangan dimanapun, di atas motor, di atas mobil, mau tidur, mau bangun tidur, jangan pernah lepas itu zikir. Di atas motor, di atas mobil, itu saja banyak kita baca. Itulah menghapus dosa kita. Apalagi mananya ini zikir tadi adalah pertama dihapus dosa kita oleh Allah, yang kedua sebagai pagar. Pagar ini adalah tidak bisa ditembus dengan sihir. Guna-guna kalau dalam bahasa Makassar diguna-guna itu. Jadi penangkal yang paling ampuh tadi doanya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi siapa yang selalu baca ini, mau bangun tidur, mau keluar rumahnya, mau tidur, maka insya Allah itu akan tertolak dengan itu. Berapa standar dibaca itu? 41 kali. Jadi kalau mau dijadikan wirid, dijadikan saja wirid. Wirid untuk menghapus dosa kita, untuk sebagai pagar pada diri kita, memudahkan urusan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zikirnya tadi. Kalau anak kita mau yang pelajar, itu selalu banyak dibaca sebelum salat subuh dan sesudah salat subuh. Jadi itu amalannya zikir ini, zikirnya Nabi Yunus alaihissalam itu sebelum subuh dan setelah salat subuh. Kenapa dibuka waktu lain? Ya di situ tempatnya, karena pembuka rezeki di waktu subuh. Membuka urusan, kan kita akan berurusan dengan dunia di subuh. Setelah kita selesai subuh, maka bertebarlah untuk mencari rezeki, untuk cari pekerjaan. Sama jika ibu-ibu yang susah melahirkan atau mami melahirkan, itu zikirnya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kalau mau sebelum tidur, ada zikir yang diamalkan supaya kita bisa mimpi ketemu Rasul dan bisa tidak akan dicabut roh kita oleh malakal maut sebelum kita melihat wajah aslinya Rasulullah. Ibu-ibu sudah pernah melihat wajahnya Nabi? Bapak-bapak? Kalau kuburannya yang pernah melaksanakan haji sudah tahu. Rumahnya Nabi, makamnya Nabi, tempatnya gua yang tempat bertahan Rasulullah banyak yang pernah melaksanakan umrah. Tapi wajah aslinya Rasulullah cuma digambarkan dalam kitab Barasanji. Bagaimana mukanya, bagaimana pipinya, bagaimana hidungnya, bagaimana rambutnya, dijelaskan dalam kitab Barasanji. Cuma gambarannya seperti itu, tapi secara lahiriah tidak pernah kita lihat. Tapi gambaran yang digambarkan di dalam kitab Barasanji itu sudah tergambar bahwa seperti itu bagaimana gagahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang tidak bisa diserupai oleh iblis hanya Rasulullah. Jadi kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, itu aslinya Rasulullah kita lihat. Karena salah satu yang tidak bisa ditiru wajahnya adalah wajahnya Rasulullah. Apa doanya, apa zikirnya supaya kita bisa tidak akan dicabut roh kita sebelum kita melihat wajahnya Rasulullah. Ada yang tahu di sini? Itu dibaca sebelum tidur. Sebelum kita mati, insya Allah dengan berkah doa itu, zikir itu, itulah yang akan mendatangkan Rasulullah melihat. Dan ketika kita lihat wajahnya Rasulullah menjadi saksi, malakal maut saja tidak segan mencabut roh kita dengan dengan cara kekerasan. Karena ada orang yang mula di samping kita memperlihatkan wajahnya kepada kita. Zikir ini tertulis di Raudah. Zikir ini tertulis di pintunya Ka'bah. Zikir ini tertulis di makamnya Rasulullah, dan zikir ini tertulis di Masjid Quba. Saya sudah saksikan ini betul tertulis di situ. Kalau ada yang biasa lihat YouTube, coba lihat apa yang tertulis di pintu Ka'bah
di makamnya Nabi, di dalam masjidnya Rasulullah, itu zikirnya ada 2 kalimat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu satu. Pada pintu kedua, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin, itu tertulis emas. Jadi ini ada mimbarnya Nabi, ini tertulis la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, pada samping itu Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Di makamnya Nabi juga di atasnya itu tertulis juga di situ. Apa makna itu tadi? Jadi orang yang bercita-cita ingin melaksanakan haji dan umrah, itu kita banyak amalkan. Niatkan dengan berkahnya bisa ketemu Rasulullah, bisa bersiar di makam Rasulullah, bisa tawaf di Baitullah. Jadi bukan kita mau, tapi harus ada usaha dan doa. Jadi perbanyak zikir itu, dan saya sudah buktikan itu. Setelah saya dapat ini, saya buktikan, alhamdulillah. Pada 2011 saya berangkat, kemarin juga 2022 Desember saya berangkat, walaupun itu umrah, tapi itu tadi kita sudah bisa bersiar di makam Rasulullah. Jadi saya sekarang sampai karena saya sudah buktikan, dan saya sampaikan kepada adik dan kakak saya, bilang ini amalkan, alhamdulillah saudara saya dan ipar-ipar saya itu sudah dari tanah suci, walaupun itu yang umrah. Itu. Jadi saya sampaikan karena terbukti pada keluarga saya dan diri saya, setelah saya dapat sama Pak Kiai, dan dia mengatakan cari itu ada di atas itu, dan setelah saya buktikan betul itu yang diamalkan sebelum salat subuh dan setelah salat subuh, jumlahnya 41 kali. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah amalan. Yang terakhir, persiapan menghadapi mati itu di tidur. Karena tidur itu adalah mati subra, mati kecil. Maka di sini dia dianjurkan, dituntun oleh Rasulullah melalui istrinya Rasulullah yang bernama Siti Aisyah, bukan Siti Ali. Jadi diajarkan, wahai istriku Aisyah, kata Rasulullah, sebelum kamu mati, hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz sebelum mati, sebelum tidur. Enggak ada yang bisa. Biar penghafal, bila tidur itu. Kalau mungkin 1 juz ya bisa, tapi setelah itu ngantuk, tidak bisa melanjutkan. Itu saja kalau Ramadan 1 juz satu hari, setiap waktu kita baca, itu saja cuma 1 juz dalam 1 hari. Beda kalau memang penghafal ya, cepat. Jemaah yang sama dimuliakan. Apa kata Siti Aisyah? Tidak bisa ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Cukup kamu membaca sebelum kamu tidur, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Surah Al-Ikhlas. Ada juga aku tanya, surah Al-Ikhlas, aku tahu juga. Saya bilang kulalahat, aku tahu gitu ya. Tidak tahu kalau surah Al-Ikhlas. Karena yang salah ini tahunya kullu. Surat kullu juga tanya tahu. Jadi namanya itu kulalahat. Surahnya, nama surahnya surah Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Karena 4 ayat itu tertuju semua kepada Allah. Hanya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau ada unsur lain bukan ikhlas namanya. Itu pesan pertama yang kedua, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, hajikan dirimu. Kata gimana caranya yang suruh menghajikan? Kan orang melaksanakan haji itu, kalau orang yang tinggal di tanah haram, orang yang tinggal di sekitar Ka'bah, itu harus keluar di tanah halal. Ada namanya tanah ini. Di Maka mungkin di masjidnya Aisyah, di situ mulai berniat masuk tanah haram. Apa katanya? Bagaimana caranya menghajikan? Dan itu masuk di tanah haram itu ada sembarang masuk. Baik orang melaksanakan haji umrah itu ada tempat masuknya. Di mana tempat masuknya? Di Babus Salam. Di mana itu Babus Salam? Yang sejajar dengan Hajar Aswad. Disitulah mulai tawaf, di situ juga berakhir. Apa yang dibaca ya Rasulullah? Orang yang tawaf itu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. 5. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Itulah yang dibaca keliling Baitullah sebanyak 7 kali keliling. Tapi kita baca sebelum tidur diulangi 7 kali.
itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Sudah dapat pahala haji, belum melaksanakan haji. Yang ketiga dipesankan kepada Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah, wahai istriku Aisyah, jadikanlah para nabi dan rasul untuk memberikan syafaatnya kepada kamu sebelum kamu mati. Gimana caranya ya Rasulullah? Kamu bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Yang keempat, wa istriku Aisyah, sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur, daftarkan dirimu sebagai penduduk surga. Sudah ada namamu di surga, sudah ada kaplingmu di surga, sudah ada istanamu di surga. Ibu, ada mi kaplin tadi surga? Ada mi air mata? Bapak-bapak ada mi? Kalau mati sebentar nanti ada tempat tak? Ini bilang ada mi? Jawabannya Siti Aisyah sama aja dengan kita. Belum ku tahu juga Rasul, belum ada ya Rasul. Bagaimana caranya supaya ada kapling kita di surga, dicatat sebagai penghuni surga, sebagai penduduk surga? Kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa itu dibaca? Pernah kita hitung itu hurufnya la ilaha illallah? Jaminannya surga. Jadi salah satu yang ada yang tidak diperiksa malaikat munkar dan nakir, ada orang yang mampu mengucapkan di akhir hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhatul jannah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dia pertama keluar di situ lalu dia mati, wafat. Keluar itu ucapan, habis juga napasnya, habis juga ruhnya di jasadnya. Itu jaminannya tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, itu langsung. Jadi ada namanya jalur khusus. Yang dapat jalur khusus yang mati itu tadi, yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya. Dan sebelumnya itu makanya dibuat dulu surganya, dibuat dulu daftar nama kita. Maka itu tadi salah satu untuk bisa dicatat nama kita sebagai penghuni surga, perbanyak mengucapkan tadi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi syaratnya itu insya Allah hakul yakin, dan itulah yang pertama didakwakan Nabi pada periode Makkah selama 13 tahun. Tetapi yang masuk Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasul pada periode Makkah, Rasulullah berdakwah 13 tahun cuma 72 orang yang beriman. Belum diperintah salat, puasa, zakat dan haji, hanya diperintahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jemaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi inilah 4 sebelum kita tidur, disitulah latihan, dan insya Allah menghadapi sakaratul maut dengan mudah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Allah telah memperingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana bisa mati dalam Islam? Bagaimana kita bisa mati dalam beragama Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Mau tidur, tidur dengan Islam. Bangun dari tidur, bangun dari Islam. Keluar dari rumah, keluar dengan Islam. Di atas mobil dengan Islam, kembali ke rumah dengan Islam. Itulah yang dimaksud mati, insya Allah mati dalam Islam. Jemaah tasyih yang sama dimuliakan oleh Allah, dan pada sujud terakhir kita, di situ kita minta, selalu minta adalah diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang kedua, dicukupkan rezeki kita dan dimatikan dalam husnul khotimah. Dan doa keselamatan yang selalu kita baca, jangan pernah tinggalkan ini. Doa selamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu kita mohon kepada dengan keselamatan, dengan pengampunan.
Jemaah yang sama dimuliakan, dan selalulah tutup doa kita dengan sapu jagat. Sapu jagat ini khusus diberikan kepada Rasulullah, tidak diberikan 24 nabi dan rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa ini dikatakan sapu jagat? Karena di kita minta kenikmatan kebahagiaan dunia dan kenikmatan kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan dari asap api neraka. Apalagi yang kita minta? Ini yang dikatakan, udah ada semua di sini. Kalau bahagia di dunia, bahagia di akhir, jauh dari asap api neraka, apalagi? Itu khusus yang diberikan khusus Allah kepada Rasul, tidak diberikan mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, hanya diberikan kepada Rasul dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah sebagai umatnya Rasulullah yang memberikan syafaatnya kepada kita insyaallah, dan yang selalu mendoakan kita keselamatan, dan selalu tiga ini untuk selamat di dunia, selamat di akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka. Demikian apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi terkhusus pada pribadi saya sendiri. Yang terakhir tadi adalah, pertama kesimpulannya adalah perbaiki tahara kita. Ketika buang air kecil, buang air besar, itu tadi intinya adalah hilangkan bedanya, hilangkan licinnya, hilangkan baunya, dan sentuh asal kejadian kita, namanya sulbi wa tara'inil ekor di belakang. Jadi situ akhir, dan selalu ditutup, jadi selalu disapukan di muka kita. Ketika buang air kecil, selalulah berdahak. Kenapa disuruh berdahak? Untuk mengeluarkan kencing yang tertinggal dalam diri kita, di kantong-kantong kencing kita. Yang terakhir tadi adalah tutuplah selalu dengan istighfar, banyak zikir, banyak salawat, dan selalulah memohon diselamatkan di dunia dan mendapatkan kenikmatan di akhirat, dan dijauhkan azab api neraka. Allahumma fil aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah di penghujung acara ini kembali kita memohon bermunajat, dikhususkan kepada almarhumah Andi Megawati bin Haji Andi Didi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karim azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'ana, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabul khair, abwabun ni'mah, abwabul sihah, abwabul quwwah, abwabus salamah, abwabus salamah, abwabus salamati minal balai jinni wa insi was sayatin, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarak fi khususan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, وابدا في الجسد وزيادة العلم وبركة رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بسكرة الموت والنجاة من عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.